Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke, kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 tentang lambang atom. Oke, yuk langsung aja kita bahas materinya. Atom, ya. Setelah kita belajar tentang teori atom, di sini bisa kita simpulkan atom terdiri dari dua bagian. Ingat ya, berdasarkan teori atom Rutherford, ya, atom dibagi menjadi inti atom dan kulit atom. Ya enggak? Ada inti dan kulit. Nah, di dalam inti atom akan tersusun dari proton dan neutron. Jadi, dalam inti ada proton, ya. Proton ini dilambangkan dengan P nanti. Nah, dengan muatannya bermuatan positif. Oke, ingat ya. Kemudian dalam inti juga ada neutron. Neutron dilambangkan dengan N kecil. Nah, neutron di sini dia sifatnya netral. Oke, ya. Oke, lanjut. Dalam kulit atom akan ada elektron, ya. Nah, elektron dilambangkan dengan huruf E kecil, ada tanda negatif di atasnya. Elektron bermuatan negatif. Jadi ingat ya, proton muatannya positif, elektron negatif, sedangkan neutron netral. Oke, ya itu bagian dari atom. Nah, sekarang kita coba lihat lambang atom. Lambang atom. Oke. Nah, ya. Misal kita lambangkan ada unsur X, nih kayak gini kayak lambangnya. Kemudian ada A, ya, di atasnya ada huruf A dan Z. Nih, misalkan kita lambangkan seperti itu, ya. X di sini mewakili untuk semua lambang unsur dalam sistem periodik unsur. Ya, jadi X lambang unsur dalam sistem periodik unsur. Nah, ya. A menyatakan nomor massa. Nomor massanya. Sedangkan Z ini nomor atom. Jadi jangan ketukar. Yang atas nomor massa, yang di bawah nomor atom. Oke ya. Nah, perlu kita ingat ya, di soal nanti sering ditanya tentukan jumlah proton, elektron dan neutronnya. Nah, jadi harus kita ingat juga ya, ada rumus proton, elektron dan neutron. Oke. Ya. Yang pertama, rumus untuk proton. Proton lambangnya tadi P ya, P kecil. Proton ini nilainya sama saja dengan nomor atomnya. Oke, ya. Elektron lambangnya tadi E kecil ya. Ada negatif di atasnya. Elektron sama dengan proton dikurang dengan muatannya. Jika dia tidak bermuatan atau unsur saja, berarti muatannya sama dengan 0. Ya. Kemudian ada neutron. Nah, neutron dilambangkan dengan N kecil. Rumusnya nomor massa A dikurang dengan nomor atom Z.
Oke, nah ini yang harus selalu kita ingat di dalam lambang unsur, karena sering nanti mencari jumlah proton, elektron, dan neutronnya, atau sebaliknya, diketahui proton, elektron, neutron, kita disuruh mencari nomor atomnya, konfigurasinya gimana, ya. Oke, nah di sini perlu kita ingat ada kata kuncinya jika dalam keadaan ion, untuk rumusnya ya, kata kuncinya jika dalam keadaan ion, oke ya, maka yang hanya berubah adalah elektron. Maka hanya elektron yang berubah. Ya, ini kata kuncinya. Jadi kalau nanti dalam suatu unsurnya ada muatan atau plus minusnya, maka yang berubah hanya elektron. Nih, harus ingat patokannya biar kita cepat mengerjakan soal. Ya enggak? Ya. Oke, nah ion ada dua kan? Ada ion positif dan ion negatif. Oke, kita lihat untuk rumusnya. Jika kita bedakan, ionnya ada dua. Ion positif ya. Nah, untuk ion yang bermuatan positif, maka elektronnya nanti ya, elektron sama dengan proton dikurang dengan muatannya. Nah, muatannya karena dia positif, jadi proton dikurang muatan. Oke. Harus diingat juga kalau untuk yang bermuatan positif, maka elektron ini akan cenderung melepas elektron. Oke ya. Kemudian ion yang kedua, ada ion yang bermuatan negatif. Ya. Ion yang bermuatan negatif, dia akan cenderung menangkap elektron karena dia kekurangan menangkap elektron. Nah, untuk rumusnya, elektron sama dengan proton ditambah muatan. Kenapa dia bisa jadi ditambah? Karena kan muatannya negatif nih. Negatif dikali negatif jadi positif. Oke, itu harus kita ingat. Jadi ion ada dua ya, ion positif dan ion negatif. Oke, langsung aja kita ke contoh soal biar ngerti ya. Contoh soal. Oke. Contohnya katanya tentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Ya. Jadi tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron ya dari unsur-unsur berikut. Nah, unsur yang pertama ada unsur Al 27 13. Nah, yang ditanya berapa jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Yuk, coba kita kerjakan. Proton, berapa nih protonnya? Proton tadi katanya sama saja dengan nomor atom. Nomor atom yang bawah kan? Berarti sama dengan 13. Oke. Elektron. Elektron tadi rumusnya kalau untuk yang tidak bermuatan sama dengan nomor atom. Jadi langsung aja nih. Karena dia nggak ada muatan, elektron sama dengan 13. Oke. Neutron, rumusnya tadi apa? Neutron rumusnya A dikurang Z, 27 dikurang 13. Ya, jadi kakak tulis aja nih. 27 dikurang 13 sama dengan 14. Oke, paham ya? Contoh yang kedua, biar lebih paham lagi, misalkan ada unsur ion. Kita ambil ion aja dulu, coba contohnya. Cl-. Nomor masanya 35, nomor atomnya 17. Nah, berapa nih protonnya? Proton sama dengan nomor atom kan? 17. Ingat elektron, rumusnya kalau dia negatif tadi jadi ditambah, ya kan? Jadi, 17 ditambah, kalau nggak ada ditulis angkanya artinya 1. 17 ditambah 1. Jadi sama dengan, kita tulis saja ya biar nggak bingung, sama dengan 18. Oke. Neutron,
neutronnya sama dengan 35 nomor massa dikurang nomor atomnya 17. Jadi sama dengan 18. Oke, paham nggak nih? Paham ya? Jadi dari sini bisa kita simpulkan, jika dia tidak ada muatan, maka proton dan elektronnya akan sama. Ya kan? Kalau ada muatan, proton dan neutronnya akan beda. Ya. Paham nggak nih? Paham ya? Oke. Untuk contoh yang positifnya, kalau dia muatannya positif, berarti kita kurangkan nanti pasti proton dan elektronnya juga akan sama. Oke, di sini kakak akan kasih trik pada saat kita mengerjakan soal. Ya, ada trik jitu-nya. Trik jitu ya. Oke, apa nih trik jitunya? Ya, untuk trik jitunya, kita ambil kesimpulan dari contoh soal yang sudah kita kerjakan. Ya. Kesimpulannya, jika proton lebih besar dari elektron, ya. Jika proton lebih besar dari elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Ion positif atau disebut dengan kation. Nah, oke ya. Kesimpulan yang kedua, jika proton lebih kecil dari elektron, maka dia akan membentuk ion negatif. Nah, ion negatif ini dinamakan dengan anion. Oke, ya. Yang ketiga kesimpulannya, jika proton sama dengan elektron, maka sifatnya akan netral. Oke, kita ingat kata kunci ini aja biar kita cepat mengerjakan soal. Oke, paham gak nih? Ini untuk triknya ya. Harus diingat karena nanti akan membantu pada saat kita mengerjakan soal-soal tentang struktur atom. Oke, ini kakak garisin dulu aja ya. Jadi yang di setiap yang digarisi itu artinya penting nanti. Jadi kita harus ingat ya. Oke. Jadi kesimpulannya ada 3 buah yang kita dapat. Ya. Oke ya. Kita lanjut materi pembahasan selanjutnya ya tentang istilah isotop, isobar, dan isoton. Nah, jadi dalam perkembangan lambang atom ya akan kita temukan beberapa jenis nuklida. Ya, jadi masuk ke jenis nuklida. Nah, nuklida. Oke, apa aja nih jenis nuklidanya? Jenis nuklida nanti akan kita bagi menjadi 4, ya, ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Oke, nah karena dia ada sama-sama kayak ada kata-kata isonya, di sini kakak singkat aja ya. Ada iso. Nah, kita gabung aja. Nah, ada 4 buah tadi ya. Yang pertama kita bahas dulu. Ada namanya isotop. Nah, oke ya. Yang kedua namanya ada 4 ya. Ntar kita buat aja dulu 4 buah. Oke. Nah, yang kedua namanya isobar. Nah, yang ketiga isoton. Yang keempat isoelektron. Oke, apa sih yang membedakan dari keempat nuklida ini? Ya, oke, di sini kita buat kata kuncinya ya. Isotop. Nah, ada P kan di sini terakhirnya. P itu dinamakan dengan proton. Ya, jadi
nuklida isotop adalah suatu senyawa dengan nomor atom sama, yang lainnya berbeda nomor masanya ya. Karena kita untuk nyingkatnya biar gampang ingat aja proton, karena proton sama dengan nomor atom. Jadi untuk isotop adalah senyawa dengan proton yang sama. Nah, oke. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya unsur natrium, ya unsur natrium, nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Satu lagi, ada unsur magnesium, nomor masanya 24, nomor atomnya 11. Nah, sama nggak nih? Sama-sama 11. Ya. Oke, itu yang dikatakan dengan isotop. Nomor atomnya sama atau protonnya sama, tapi nomor yang lainnya beda. Oke, yang kedua ada isobar. AR nih. AR itu nomor massa. Jadi kalau isobar ini senyawa dengan nomor massa yang sama. Jadi hanya massanya yang sama, yang lainnya beda. Contoh, ada unsur natrium. Natrium nomor massanya 24, nomor atomnya 11. Dan unsur magnesium ya, nomor masanya 24, nomor atomnya 12. Nah, sama kan yang atasnya, nomor masanya 24, nomor atomnya beda. Itu disebut dengan isobar. Oke, yang ketiga ada isoton. Nah, akhirannya ada N. N itu menunjukkan untuk neutron. Jadi, suatu senyawa dengan jumlah neutron yang sama. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan ada natrium. Natrium nomor masanya 23, nomor atomnya 11 ya. Kemudian ada unsur magnesium ya. Magnesium nomor masanya 24, nomor atomnya 12. Nah, oke, 23 kurang 11 berapa? 12 kan? 24 dikurang 12 berapa? Berapa coba? 24 dikurang 12? 12 juga kan? Nah, ini disebut dengan isoton. Jadi jumlah neutronnya sama. Oke, paham nggak nih? Paham ya? Oke. Selanjutnya ada isoelektron. Nah, kalau isoelektron berarti jumlah elektronnya yang sama ya. Jadi jumlah elektronnya yang sama. Oke, yang lainnya berbeda. Contoh, misalkan ada unsur natrium nih, kita ambil contoh. Natrium nomor masanya 23. Atomnya 11 bermuatan positif. Kemudian ada ion F-, masanya 18, atomnya 9, muatannya negatif. Oke, yang dinamakan dengan isoelektron tadi jumlah nomor yang lainnya beda tapi elektronnya sama. Ingat elektronnya berapa nih untuk natrium? Oke, elektron tadi kan kita kurang dengan muatan 11 dikurang 1, 10 kan? Oke, yang ini berapa elektronnya? 9 ditambah kan, kalau ini negatif, jadi tambah 1 jadi 10. Sama nggak? Nah, itu yang dikatakan dengan isoelektron. Oke, paham ya? Oke, untuk lebih jelas lagi di sini kakak akan buatkan soal latihan ya. Soal latihan. Oke, biar tambah luas mengerjakan soal-soal nanti ya. Karena kita terbiasa mengerjakan soal. Soal latihan yang pertama ya. Tentukan jumlah ya, proton, elektron dan neutronnya. Yang ditanya, tentukan jumlah proton ya. Proton, elektron dan neutron untuk masing-masing unsur berikut. Misalkan ada unsur Ca 40 20. Oke. Yang kedua ada unsur Na 23
11 positif. Oke, satu lagi. Ini positif ya muatannya. Oksigen nomor massa 16, atom 8, 2 min atau min 2. Oke, yang ditanya jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Soal yang kedua, ya. Yang kedua, nah, kelompokkan unsur-unsur berikut. Kelompokkan unsur berikut ke dalam isobar, isoelektron, isotop, atau isoton. Oke, nah ayo kita cek apa aja nih unsur-unsurnya. Isoton ini ya yang terakhir. Oke, apa aja coba unsurnya? Yang pertama ada karbon. Karbon nomor masanya 14, 6. Kemudian yang B ada nitrogen 14, 7. Ya. Yang C O 16, 8. Kemudian yang D nitrogen 15, 7. Kemudian yang E oksigen 18, 8. Dan unsur fluorin 19, 9. Oke ya, dikelompokkan masing-masing unsur tersebut ke dalam apa? Berarti masing-masing dua akan berpasangan cara mengelompokkannya. Oke, paham ya untuk materi hari ini? Oke, jika ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Insya Allah nanti kakak akan jawab ya. Oke, jika materi ini bermanfaat buat kalian, tolong share ke teman-teman kalian biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.